manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, manusia ini makhluk sosial, ya kita pasti membutuhkan yang namanya sama-sama manusia, ya yang biasanya disebut teman atau sahabat atau saudara atau siapapun itu yang menentukan kehidupan kita masa depan yang akan datang. Nah, maka itu manusia ini pentingnya memiliki komunitas. Nah, komunitas adalah tempat perkumpulan manusia-manusia yang dibangun oleh seseorang, yang komunitas ini untuk kesuksesan masa depan bersama dan bahagia. Nah, dan jika kalian ingin punya relasi banyak, ingin banyak teman, carilah komunitas yang sukses, yang penting untuk masa depan kalian bahagia bersama di dalam hidup komunitas tersebut itu. Nah, contohnya seperti ini. Seseorang kalau tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa percaya diri, tidak bisa membangun masa depan. Nah, itu kan harus kita didik dan kita ajak bersama ya. Nah, kita didik, kita ajak bersama belajar, dan di komunitas itu. Nah, maka itu orang yang belum bisa apa-apa setelah masuk ke komunitas tersebut, itu pasti orang itu akan berubah dan menjadi percaya diri, dan bahwa orang itu akan menjadi sukses di masa depan. Nah, contohnya gini, kalau ini contohnya binatang ya, ikan. Nah, ikan kalau di akuarium terus airnya kotor, tidak diganti, nah itu kan ikan itu kan pasti mati ya toh. Nah, tapi yang di obat itu bukan ikannya tapi airnya. Nah, jadi airnya diganti atau dikasih obat, dibersihkan. Nah, dan pasti ikan tersebut akan sehat, akan bahagia, akan selalu sehat, selalu sempurna untuk kehidupan ikan tersebut. Nah, begitu juga manusia. Manusia jika dirinya itu kotor itu kan dia itu tidak pede, tidak punya mindset nih, tidak punya otak ya, tidak bisa berpikir kreatif, dan itu ya karena dari lingkungan yang kotor, lingkungan toksik, lingkungan yang nggak bener ya. Makanya itu orang itu harus dimasukkan ke komunitas, ke perkumpulan yang bersih, yang sama-sama membangun kesuksesan masa depan. Nah, makanya itu pentingnya komunitas itu yang harus kita miliki, itu harus Anda benar-benar miliki jikalau Anda ingin sukses, ingin banyak teman, ingin bahagia, ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan. Pasti kalian di dalam komunitas itu pasti akan dapat arahan, yang arahan-arahan itu pasti tidak ada di sekolah, tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di bangku kuliah ya, karena bisa juga guru-guru di sekolah itu ya tidak punya komunitas, punyanya cuma teman-teman guru itu aja, teman-teman guru, teman-teman di rumahnya ya. Kita nggak tahu tuh kalau guru di rumah itu berteman sama siapa, kita nggak tahu ya. Nah, apalagi kalau gurunya tinggal di kampung, wah itu pasti kalau gurunya nggak punya komunitas, nah pasti gurunya itu ya termasuk guru toksik menurut ini ya, menurut kita itu. Nah, guru toksik ya akhirnya menghancurkan siswa-siswa yang di sekolah, yang tanpa sadar dengan kelakuan toksiknya itu dari racun-racun perkumpulan di kampung itu ya,
akhirnya nyebar luas racun-racunnya itu di siswa-siswa di sekolah itu. Nah, makanya kan banyak tuh anak-anak sekolah yang gagal, yang hancur hidupnya ya karena gurunya ya nggak punya komunitas, nggak punya ilmu, karena anak-anak sekolah masih kecil belum tahu apa-apa, dan anak-anak sekolah belum belum benar-benar ini ya. Anak sekolah itu walaupun sudah SMA menjelang kuliah gitu kadang ada ya yang kelakuannya kayak anak kecil, misalnya suka main game aja ya, karena siswanya karena itu bisa juga dari didikan gurunya yang misalnya gurunya galak misalnya. Nah, gurunya galak, nah akhirnya ya itu membuat anak-anak menjadi tertekan, dan gurunya nggak sadar bahwa itu sebenarnya menyakiti anak, tapi itu dia nggak biasa saja sama gurunya, ya toh. Nah, apalagi yang orang tuanya juga sama seperti gurunya gitu, nggak punya komunitas, nggak punya relasi, nggak punya apa-apa ya, punya teman, punyanya orang-orang itu aja. Nah, itu pasti juga akan menghancurkan anaknya sendiri dan membuat kehidupan itu salah arah tanpa sadar ya, gara-gara racun-racun dari kehidupan orang di dalam diri ya. Cuma itu aja, cuma orang tuanya dan guru di sekolah, dan itu dianggap biasa sama guru, sama orang tua kita selalu dianggap biasa, dan itu sebenarnya nyakit itu sebenarnya ya. Lama-lama orang yang kena galakan dari guru, dari orang tua, itu sebenarnya bisa membuat kita sakit ya sebenarnya ya. Ini bisa membuat anaknya sakit, anaknya merasa sedih ya, anaknya pasti benci sama orang tua dan gurunya, dan itu juga anaknya harusnya yang memperbaiki itu ya, harusnya mentor-mentor, cari mentor yang mempunyai mentor sukses ya, untuk mendidik, memperbaiki anak yang telah disakiti oleh guru dan orang tua yang toksik itu tadi, yang tidak punya komunitas ya, perkumpulan gitu-gitu aja, dan tanpa sadar bahwa di kumpulan itu ada racun-racun toksik yang tanpa sadar ya. Ya oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kalian punya komunitas yang baik, komunitas yang bagus, perkumpulan yang luar biasa, yang sama-sama membangun kesuksesan masa depan, dan semoga kalian selalu bahagia dan kalian menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, dan mindset pola pikir kalian ini menjadi kreatif dan selalu berjalan untuk aktivitas kehidupan masing-masing untuk menjalankan kesuksesan masa depan. Oke. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. Sukses untuk kita semua.